Hai semua, apa kabar? Kami harap kalian sehat-sehat semua ya. Perkenalkan, nama saya Eli dan teman saya Mary. Kami dari Universitas Widya Dharma Pontianak. Dikarenakan adanya kendala pandemi COVID-19 dan untuk pemenuhan tugas presentasi desain skripsi, maka kami membuat video ini. Judul desain skripsi kami adalah Pengaruh Komite Audit Pergantian Auditor dan Auditor Spesialisasi Industri terhadap Integritas Laporan Keuangan pada perusahaan yang diindeks LQ45. Baiklah, mari kita mulai presentasinya. Check it out. Pada tugas presentasi kelompok kali ini, anggotanya terdiri dari saya, Eli Fortunateros, dan juga teman saya, yaitu Mary. Dalam presentasi kali ini, ada 8 poin penting yang akan kami jelaskan. Berikut adalah poin pentingnya. Latar belakang penelitian, permasalahan, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, dan yang terakhir adalah metode penelitian. Untuk poin 1-4 akan dijelaskan oleh saya, dan yang seterusnya akan dijelaskan oleh Mary. Disebutkan kembali bahwa judul desain skripsi kami adalah Pengaruh Komite Audit, Pergantian Auditor, dan Auditor Spesialisasi Industri terhadap Integritas Laporan Keuangan pada perusahaan yang diindeks LQ45. Baiklah teman-teman, kita akan memasuki bagian yang pertama, yaitu latar belakang penelitian. Kualitas perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan yang dilampirkan. Laporan keuangan adalah laporan yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak manajemen dalam pengoperasian perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan di perusahaan seperti komisaris perusahaan dengan kinerja perusahaan yang dicapai selama periode tertentu. Dengan melihat laporan keuangan, pihak yang berkepentingan dapat menilai kinerja manajemen dan melihat perkembangan keuangan di perusahaan. Laporan keuangan dihasilkan perusahaan, terutama pada perusahaan go public, tentunya adalah laporan keuangan yang sudah diaudit. Perusahaan go public diwajibkan untuk mempublikasikan laporan keuangannya dengan menerbitkan di surat kabar seperti koran, majalah ekonomi, web, dan yang lainnya. Bagi para investor, laporan keuangan dijadikan sebagai tolak ukur dalam mengambil keputusan investasi. Laporan keuangan memuat aset, hutang, dan modal perusahaan. Terdapat juga pendapatan dan beban, sehingga investor dapat melihat profit yang dihasilkan oleh perusahaan. Untuk laporan keuangan, auditor memegang peran penting dalam hal ini, karena dari penilaian auditor dapat ditentukan kualitas laporan keuangan disajikan melalui proses auditing. Tetapi dalam praktik yang terjadi, masih terdapat auditor dalam penugasannya melakukan kecurangan terhadap pendapat independen yang diberikan. Kecurangan yang terjadi karena klien sebagai pemberi kerja menginginkan auditor memberi opini yang terbaik terhadap laporan keuangan perusahaannya. Maka dari itu, auditor harus menjalankan tugasnya dengan memberi opini dengan sikap independen dan objektif. Contoh kasus untuk penelitian kali ini, kami mengambil kasus PT Hanson International Tbk. PT Hanson International adalah perusahaan properti Indonesia dengan luas lahan 4.900 hektar. OJK melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan tahunan atau LKT PT Hanson International, dan terbukti untuk LKT tahun 2016, PT Hanson melakukan manipulasi dalam penyajian akuntansi terkait penjualan kafling siap bangun. PT Hanson International melakukan manipulasi dalam penyajian laporan keuangannya terkait penjualan kafling siap bangun dengan nilai gross 732 miliar rupiah. Hal ini menyebabkan pendapatan perusahaannya meningkat drastis, dan atas kejadian ini,
PT Hanson Internasional melakukan pelanggaran standar akuntansi keuangan 44 tentang akuntansi aktivitas real estate. PT Hanson merupakan perusahaan go public yang tentunya laporan keuangannya sudah diaudit. Maka dari itu, untuk kasus ini akuntan publik yang bersangkutan juga dikenakan sanksi. Perusahaan PT Hanson Internasional pernah mengklaim perusahaannya sebagai perusahaan properti terbesar di Indonesia yang menyediakan rumah dengan harga kepemilikan terjangkau di kalangan real estate. Tetapi, sebagai perusahaan besar, PT Hanson masih memiliki laporan keuangan yang tidak berintegritas. Contoh kasus PT Hanson Internasional Tbk yang merupakan perusahaan go public besar tetapi laporan keuangannya masih tidak berintegritas, maka dari itu kami memilih objek penelitian kali ini adalah perusahaan yang terindeks LQ45. Perusahaan yang terindeks LQ45 adalah perusahaan besar di pasar saham Bursa Efek Indonesia atau BEI. Dan untuk dapat masuk ke dalam perusahaan yang terindeks LQ45 ini, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka permasalahan penelitian ini adalah yang pertama, apakah terdapat pengaruh komite audit terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan yang diindeks LQ45? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh pergantian auditor terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan yang diindeks LQ45? Dan yang ketiga adalah, apakah terdapat pengaruh auditor spesialisasi industri terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan yang diindeks LQ45? Dalam penelitian, haruslah kita melakukan pembatasan masalah. Hal ini untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Untuk penelitian kali ini, objek penelitian dibatasi dengan laporan tahunan untuk tahun 2015 hingga tahun 2019 saja. Dan perusahaannya juga tentunya adalah perusahaan yang terindeks LQ45. Untuk penelitian ini, digunakan variabel dependennya adalah integritas laporan keuangan yang diukur dengan indeks konservatisme oleh Penman dan Chang. Dan untuk variabel independennya ada 3. Yang pertama adalah komite audit yang diukur dengan jumlah komite audit. Yang kedua adalah variabel pergantian auditor yang diukur dengan variabel dummy. Dengan nilai 1 adalah perusahaan yang mengganti auditornya dan diberi nilai 0 jika perusahaan tidak mengganti auditornya. Dan variabel yang terakhir adalah auditor spesialisasi industri, diukur dengan persentase jumlah klien yang diaudit dalam satu industri. Adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan yang diindeks LQ45. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pergantian auditor terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan yang diindeks LQ45. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh auditor spesialisasi industri terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan yang diindeks LQ45. Halo semuanya, nama saya Mary. Saya akan melanjutkan presentasi dari poin 5 sampai poin ke-8, yaitu mengenai manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, dan metode penelitian. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi 2 pihak, yaitu bagi penulis dan bagi pembaca. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menerapkan ilmu akuntansi, terkhususnya akuntansi keuangan selama perkuliahan di Universitas Widya Dharma Pontianak, untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman dari informasi dan fakta yang dikumpulkan. Sedangkan bagi pembaca, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang komite auditor,
pergantian auditor, manajemen laba, dan integritas laporan keuangan, serta dapat membantu peneliti lain di bidang yang sama sebagai referensi. Kerangka pemikiran atau kajian teoritis. Menurut Harry dalam bukunya, laporan keuangan pada dasarnya adalah serangkaian proses akuntansi yang digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan dan segala aktivitas keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam Statement of Financial Accounting Concept menyebutkan bahwa integritas laporan keuangan merupakan suatu laporan dengan informasi yang terkandung di dalamnya disajikan secara wajar, tidak bias, dan jujur. Menurut Nabila dan Tarjono, komite audit adalah sejumlah orang yang ditunjuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Semakin banyak anggota komite audit, maka akan meningkatkan integritas laporan keuangan. Penelitian Auditia dan Wijayanti bahwa dengan adanya pergantian auditor, maka dapat meningkatkan integritas laporan keuangan. Pergantian auditor secara wajib didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK1/2008 tanggal 5 Februari 2008 yang mewajibkan perusahaan untuk membatasi masa penugasan KAP selama 6 tahun dan akuntan publik selama 3 tahun. Menurut Nicolin dan Sabeni, bahwa seorang auditor seharusnya tidak hanya memiliki pengetahuan mengenai pengauditan dan akuntansi, tetapi juga pengetahuan industri perusahaan klien. Pengetahuan yang mendalam dimiliki oleh auditor spesialis akan memberi kualitas audit laporan keuangan yang baik, sehingga akan meningkatkan nilai integritas laporan keuangan perusahaan. Berikut gambar model penelitian kami, di mana integritas laporan keuangan sebagai variabel dependen, yaitu Y, dan komite audit, X1, pergantian auditor, X2, auditor spesialisasi industri, X3, sebagai variabel independen. Hipotesis. Hipotesis penelitian yang akan diuji dalam penelitian ini adalah hipotesis pertama, terdapat pengaruh positif dari komite audit terhadap integritas laporan keuangan. Hipotesis 2, terdapat pengaruh positif dari pergantian auditor terhadap integritas laporan keuangan. Hipotesis 3, terdapat pengaruh positif dari auditor spesialisasi industri terhadap integritas laporan keuangan. Metode penelitian. Yang pertama yaitu bentuk penelitian. Bentuk penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah correlational study dan dengan paradigma penelitian kuantitatif dengan menggunakan 3 variabel independen terhadap 1 variabel dependen yang diuji pengaruhnya. Yang kedua, yaitu definisi operasional variabel dan pengukuran. Variabel dependen. Menurut Indrianto dan Supomo, variabel dependen adalah tipe variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Untuk penelitian ini, integritas laporan keuangan sebagai variabel dependennya. Variabel independen. Menurut Indrianto dan Supomo, variabel independen adalah tipe variabel yang memengaruhi variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengaruh komite audit, pergantian auditor, dan auditor spesialisasi industri. Variabel dummy. Variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif, seperti jenis kelamin, ras, agama, sifat, dan lain sebagainya. Pada penelitian ini, variabel yang menggunakan variabel dummy yaitu adalah variabel independen, yaitu pergantian auditor. Variabel yang pertama yaitu variabel integritas laporan keuangan yang merupakan variabel dependennya, yang diukur dengan rumus indeks konservatisme, yaitu CIT sama dengan RPIT ditambah DEPRIT dibagi NOAIT, di mana CIT yaitu indeks konservatisme perusahaan I pada tahun T, RPIT
yang merupakan jumlah biaya riset dan pengembangan yang ada dalam laporan keuangan perusahaan I pada tahun T. DEPRIT yaitu biaya depresiasi yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan I pada tahun T. Dan NOAIT yaitu merupakan net operating asset yang diukur dengan rumus total hutang ditambah total saham ditambah total dividen dikurang kas ditambah total investasi perusahaan I pada tahun T. Yang kedua yaitu variabel komite audit yang diukur menggunakan rumus KA sama dengan sigma KA KI dibagi sigma KA dikali 100%. Di sini KA yaitu merupakan komite audit, sigma KA KI yaitu merupakan jumlah komite audit yang berasal dari komisaris independen, dan sigma KA yaitu jumlah komite audit. Yang ketiga yaitu variabel pergantian auditor yang kami ukur dengan menggunakan variabel dummy, yaitu dengan memberikan nilai 1 untuk perusahaan yang mengganti auditornya dan nilai 0 untuk perusahaan yang tidak mengganti auditornya dalam 5 tahun terakhir. Yang keempat yaitu variabel auditor spesialisasi industri yang diukur dengan menggunakan rumus INDSTR sama dengan sigma perusahaan yang diaudit oleh KAP dalam satu industri dibagi sigma perusahaan di dalam industri dikalikan 100%. INDSTR di sini yaitu auditor spesialisasi industri. Sigma perusahaan yang diaudit oleh KAP dalam satu industri yaitu jumlah perusahaan yang diaudit oleh KAP dalam satu industri. Sigma perusahaan di dalam industri yaitu jumlah perusahaan di dalam industri. Yang ketiga yaitu metode pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan teknik studi dokumenter. Populasi dan sampel. Populasi yang dipilih adalah seluruh perusahaan yang terindeks LQ45 dan sampel yang diambil dengan teknik purposive sampling berjumlah 45 perusahaan yang terindeks LQ45. Yang keempat yaitu teknik analisis data. Yang pertama kami menggunakan uji asumsi klasik yang diukur menggunakan uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas. Yang kedua yaitu model regresi linear berganda dengan persamaan Y sama dengan A plus B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3, di mana Y yaitu integritas laporan keuangan, alfa yaitu nilai konstanta, X1 komite audit, X2 pergantian auditor, X3 auditor spesialisasi industri, dan B sebagai koefisien regresi. Yang ketiga yaitu pengujian hipotesis yang diukur menggunakan analisis koefisien determinasi, uji statistik F, dan uji statistik T. Uji asumsi klasik, uji multikolinearitas. Menurut Zaman, uji multikolinearitas adalah uji asumsi klasik untuk mendeteksi apakah setiap variabel bebas terjadi korelasi atau tidak. Uji autokorelasi. Menurut Zaman, uji autokorelasi adalah uji asumsi klasik untuk mengetahui terjadi korelasi pada model regresi linear antara periode pengamatan yang berurutan menurut waktu data runtut. Uji heteroskedastisitas. Menurut Nurjana dan Pratomo, uji heteroskedastisitas adalah uji asumsi klasik untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Uji normalitas. Menurut Hikmawati, statistik parametris bekerja berdasarkan asumsi bahwa data setiap variabel yang akan dianalisis berdasarkan distribusi normal. Maka dari itu, sebelum melakukan teknik analisis statistik, peneliti harus menguji kenormalan data terlebih dahulu. Pengujian hipotesis. Yang pertama yaitu analisis koefisien determinasi. Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan model penelitian dalam menerangkan variasi variabel dependen. Yang kedua yaitu uji statistik F. Uji yang dilakukan untuk menunjukkan apakah variabel independen dalam model penelitian mempunyai pengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen. Yang ketiga yaitu uji statistik T, menunjukkan seberapa besar atau seberapa jauh
variabel independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependen. Daftar pustaka dari penelitian kami. Sekian dari presentasi kami, dan akhir video ini kami ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Maria Fontesa selaku dosen yang memberi tugas, dan juga teman-teman semua yang udah nonton, mungkin yang ada like, komen, dan mungkin juga yang udah subscribe. Terima kasih banyak. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf untuk semua kekurangan dari video ini dan adanya kesalahan kata. Terima kasih. Bye-bye. Thank you for watching our video. Bye bye.